Bukan Indonesia kalau nggak merilis film horor seminggu sekali. Kali ini Sijin, tapi jangan salah sangka dulu. Sijin ini remake dari serial Turki, jadi rada beda dari horor lain yang memang buatan Indonesia. Sijin menceritakan Irma yang jatuh cinta dengan Galang sepupunya sendiri yang udah punya istri dan anak. Tapi karena cintanya tolak, dukun pun bertindak. Ya lagi-lagi nggak jauh-jauh dari santet. Disclaimer, gua nggak pernah nonton serial Sijin yang versi Turki, jadi review ini tanpa membandingkan versi originalnya. Sebagai film horor, jujur, untuk gue sendiri film ini menjadi hal yang biasa aja, bukan ada hal yang baru di horor Indonesia. Mulai dari cerita yang simpel namun tertolong dengan twist dan gore-nya. Gue sendiri sempat terkecoh dengan twistnya. Twistnya bukan yang wow banget, tapi setidaknya tidak ada kesan dipaksakan menurut gue. Selain itu gore-nya yang lumayan cukup sadis untuk film santet ya, meskipun gak sebrutal dan menggelikan kayak Ratu Ilmu Hitam, tapi tetap oke lah. Salah satu adegan gore-nya ini ada yang mengingatkan gue ke film Evil Dead Rise, Makam Bling itu, cuman gak tahu ya Sijin ini ambil referensi dari Evil Dead Rise atau emang ada di Sijin versi Turki. Kalau kedua aspek ini kurang, gore sama twistnya, jujur aja sih Sijin bakalan jadi film Indonesia horor yang Indonesia banget, dalam arti jelek banget. Untungnya juga awal film ini bukan yang banyak momen horor atau jump scare-nya. Openingnya kira-kira mirip sebelum iblis menjemput datang ke dukun dan sebagainya. Building up story-nya masih ada buat memperkuat betapa cinta matinya si Irma ke Galang ini. Barulah setelah santetnya beraksi setiap 10 menit sekali ada aja momen horor. Tapi ini kebutuhan cerita karena diteror 5 malam, jadi masih rada wajar karena setiap 10 menit sekali jump scare atau ada momen horor. Kemudian ada juga shot kamera yang baru gue temuin di film horror Indo. Entah udah dipakai sama film lain atau belum, yaitu shot yang kayak fish eye gitu. Ujung kanan sama kirinya itu ngeblur jadi fokus ke tengah. Ini lumayan bagus sih buat bikin mencengkamnya suasana. Untuk kekurangannya, film ini ada di Galang yang entah kenapa selalu benci sama istrinya si Nisa tanpa ada alasan yang jelas buat gue. Kalau marah karena ngelahirin anak kayak cacat, kayaknya nggak juga, karena Galang ini sayang sama anaknya, atau karena dijodohkan. Pokoknya nggak ada penjelasan yang secara lugas. Soalnya di sisi lain, si Galang ini kan udah nggak mau berhubungan sama Irma dan bilang udah punya istri sama anak, tapi dianya sendiri selalu marah-marah sama istrinya. Bahkan manggil sayang aja kagak ada, buset. Di sepanjang film cuma manggil namanya aja Nisa. Kayak lu maunya apa cuy? Lalu ceritanya tadi udah gue sebutin ya, standarnya film horor Indonesia. Lalu adegan keguguran sebenarnya ini bukan sesuatu yang kekurangan fatal sih. Gue gak tahu ya apakah dengan jatuh saat hamil masih umur mingguan bisa keguguran, tapi jatuhnya ini literally jatuh yang menurut gue diperlihatkannya itu kurang fatal gitu. Kalau kegugurannya karena perutnya terbentur meja atau apapun yang kena perutnya bisa lebih terima aja buat gue. Kesimpulannya, Sijin ini tidak ada yang spesial, hanya film Indonesia yang pakai santet dan kerasukan. Ini tanpa membandingkan versi Turki ya, tapi gore dan acting para pemainnya itu udah bisa dikasih tepuk tangan lah. Apalagi pada saat kesurupan itu bener-bener menjiwai banget. So itu saja review Sijin dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.